Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram wa tabi'in. Summa yarjuma syayikhina wa mu'allimina wa baina ummahatina wa amwatil muslimin wa muslimatul mu'minin wa minat khususan ila rahman. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad khawat. Zain, terima kasih Zain. Masyaallah. Nggih. Maryam, Masya Allah, makasih. Apa nih, sampai mana nih? Baca kitab dulu lah, stomat tanya jawab. Gitu. Masya Allah, Jen. Kita baca kitab dulu, Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal qalba wal khinziri ilal qalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin tahirin wa ibaratuhu tasduqu bitaharatid dudil mutawallidi minan najasati wa huwa kadzalik. Wal maitatu kulluha najasatun ila samaka wal jarada wal adamiyu. Bermula hewan-hewan itu, kata beliau, seluruh hewan itu, kulluhu seluruhnya adalah tahirun suci. Ilal qalba kecuali anjing, wal khinzira dan babi. Wa ma tawallada minhuma dan hewan yang lahir daripada keduanya. Jadi anak anjing, anak babi itu tetap hukumnya adalah najis hukumnya. Kada suci ujar Sidin. Kada suci. Au min ahadihima atau salah satu daripada keduanya. Seumpama salah satu daripada keduanya ma'a hayawanin tahirin beserta hewan yang suci. Jadi seandainya itu babi kawin dengan kambing atau kambing kawin dengan anjing, adalah lalu dia melahirkan akan anak, maka anak daripada babi atau anjing tadi dengan hewan yang suci, maka hukumnya juga najis mughaladzah. Jadi walaupun bentuknya kepalanya misalnya kambing, tapi badannya itu anjing, atau sebaliknya badannya anjing, kepalanya anjing, tetap hukumnya najis mughaladzah. Atau bahagian-bahagian tertentu yang mana itu adalah termasuk daripada bahagian daripada itu anjing atau babi tadi, maka hukumnya adalah tetap najis hukumnya. Ya ada juga kena suaranya guru aja. Kalau kita yakin misalnya, yakin bahwasanya itu memang kawinnya dengan anjing, lalu suara kambingnya itu berbunyinya ya adalah kita yakin, maka itu pun najis walaupun bentuknya misalnya adalah anjing. Seperti itulah. Nggih. Habis maghrib ya namanya. Aw ma hayawanin tahirin wa ibaratuhu tasduqu bi taharatid dudil mutawaladi minan najasati wa huwa kadzalik.
Dan bermula ibaratnya musanib itu artinya sesuai dengan sucinya itu binatang atau hulat yang terbit daripada benda yang najis wa huwa kadzalik. Artinya walaupun itu artinya ada binatang yang lain terbit daripada binatang yang najis, tetap hukumnya ini adalah suci. Hukumnya suci tadi, hukumnya. Jadi sedin kullu hayawanin tahirun tadi. Ini. Wa yusalul inna'u min wulugil qalbi wal khinjiri sab'a maratin bima'in tahurin. Ihdahuma mahsubatun biturabi ay tahuri. Ya ummul mahalal mutanajisa. Dan bermula bangkai hukumnya najis. Seluruh bangkai jersidin najis. Wal maitatu dan bermula bangkai. Kulluha seluruhnya itu bangkai. Najasatun hukumnya adalah najis ila samaka kecuali iwak. Nah itu kada najis. Jadi iwak itu kada najisnya. Kecuali tahinya kena di dalam parutnya itu bisa najis. Tapi kalau bangkai seluruhnya termasuk iwak ya sidin kada najis. Jadi seluruh bangkai itu sebenarnya najis kecuali iwak. Wal jarada dan jarat ya sidin belalang. Nah bangkai belalang kada najis. Wal adami dan adam, anak adam manusia. Jadi kalau manusia mati itu disentuh kada najisnya. Iwak disentuh kada apa-apa. Ikan kada najisnya. Kecuali ikan, belalang, apalagi tadi manusia. Manusia itu kada najis. Kalau misalnya manusia meninggal disentuh najis lah tangan kita kada. Belalang kada najis, iwak kada najis ya. Tapi iwak tuh kena amunnya mati dijemur lalu parutnya kada dikeluarkan. Nah apabila di parutnya itu ada najis tahinya itu bisa dihukumkan najis kena. Kenapa jadi dihukumkan najis? Karena parut di bawah di dalam parutnya itu ada najis nanti seperti itulah. Wa fi badin nuskhi dan di dalam kitab lain Ibnu Adam kalimatnya Ibnu Adam bukan Adami bukan Adam kalimatnya. Ai maitatu kulluha minha fa innaha tahiratun. Kulun minha fa innaha tahiratun. Maksud beliau adalah di dalam kitab lain itu artinya ai maitatun kullu minha. Tiap-tiap daripada itu bangkai tadi fa innaha maka bahwasanya jarsidin maitatu kullim minha. Artinya tiap-tiap bangkai daripada ikan, belalang, anak Adam fa innaha tahiratun maka itu bahwasanya suci jasadin. Wa yusalul inna'u min wulugil qalbi wal khinziri sab'a maratin bima'in tahurin. Ihdahunna masubatun biturabi. Dan dibasuh, dicuci. Itulah al-ina'u akan wadah. Dibasuh akan wadah min wulugil qalbi daripada bekas jilatan anjing ataupun khinziri ataupun bekas jilatan. Jilat bekas dijilat. Apalah dijilat itu kalau bahasa Indonesia mungkin dijilat lah. Daripada babi itu berapa kali membasuhnya? Sab'a maratin, yaitu 7 kali. Bima intahurin dengan air yang suci, bukan air yang mustakmal, bukan air yang mutanajis, tetapi air yang suci. Ihdahuna salah satu daripada itu yang 7 mashubatun dicampur biturabi dengan tanah. Jadi kalau pian dijilat anjing, wadahkah, tempatkah, palatar, halaman kita, bukan halaman lah. Maksudnya teras kita itu ditempati oleh anjing dan anjingnya basah. Maka pian itu harus membasuhnya 7 kali kalau bekas anjing. Nah 7 kali itu salah satunya dengan air tanah. Jadi airnya suci itu salah satunya dicampur dengan banyu tanah. Kalau kada suci biar 1000 kali pian membasuhnya. Kalau bekas anjing ataupun bekas babi tadi. Bekas jilatannya kah? Bekas dia berjalan kah? Kalau pian melihatlah. Nah itu tetap disucikan dengan 7 kali membasuhnya. Salah satunya dengan air tanah. Jadi air tanahnya kapan membasuhnya? Boleh di awal, boleh di depan, boleh di pertengahan. Terserah di antara 7 itu kapan aja pian membasuhnya di waktu mana. Maksudnya mengguyurnya yang dengan air tanah tadi. Boleh di awal pian membasuh. Bagusnya itu di awal bang dengan air tanah. Habis itu baru 6 kali pian guyurkan
dengan air yang suci lagi mensucikan. Baru bekas anjing dan bekas babi tadi itu baru bisa suci. Nah, ingatkan itulah. Jadi kalau yang kada suci lalu kita makan dicampur dengan barang lain pun ikut mendapatkan najis mughalazahnya karena tidak dihukumkan suci. Jadi 7 kali kita membasuhnya. Kalau bekas anjing ataupun bekas daripada babi tadi. Guru air minum ada semut mati, cecak mati, kayak apa hukumnya guru air minum tadi? Kalau selama dia itu tidak dilontarkan, dimasukkan dan tidak berubah, ada bapak masih suci, dikeluarkan ya air semutnya yang dikeluarkan atau belalangnya lalatnya dikeluarkan tidak apa-apa. Tetapi kalau dia itu masuk ke dalam cangkir dengan sebab dilontarkan, cacak atau semut tadi itu langsung mutanajis. Yang beda dilontarkan dengan tidak dilontarkan. Malam tutroh aja kalimatnya lah, selama kada dilontarkan. Nanti bertanya sebentar lagi kita lah. 13 menit lagi bertanya. Selesaikan dulu ini. Ihdahunna mahsubatun biturabi aitahuriya umul mahalal mutanajisa. Jadi kalau kita membasuhnya itu dengan air yang bercampur tanah tadi, itu air yang bercampur tanah tadi atau air keruh yang bercampur dengan tanah tadi, itu mengumumi atau meliputi akan itu tempat yang kena najis tadi. Nah, itu harus kanalah al-mutanajisi. Jasidin, fa'in kanal mutanajisu bima zukira bima in jarijin kajarin kadirin kapamururu sab'ajariyatin alaihi. Fala tagfiru. Maka ada usah. Jadi misalnya, seandainya kita itu dekat sungai. Sungai itu karuh. Lalu ada bekas wadah atau tempat tadi yang karena jilatan anjing atau karena jilatan babi tadi. Kita itu dekat sungai atau ada air yang keruh di situ atau sungai yang mengalir keruh dia. Nah itu cukup Jasidin dilewatkan di situ aja 7 kali. Dimasukkan ke air yang keruh tadi 7 kali. 7 kali. Dalam artian bahwasanya kalau kita membasuh basuhan anjing itu boleh aja di tempat air yang keruh. Tetapi air keruh itu yang mengalir, yang banyak airnya. Itu kada perlu air yang suci lagi, Air yang keruh dan mengalir yang banyak tadi itu hukumnya suci. Karena air tidak bisa mengalir dengan tidak bisa berhindar dari tempat yang keruh tadi. Jadi kalau ketemu misalnya pakaian, wadah yang bekas kena anjing ataupun bekas kena babi, rumah kita dekat sungai itu keruh langsung dicelupkan aja 7 kali. Tetapi kalau di teras itu bawakan air yang suci, salah satunya tadi dengan air yang bercampur dengan tanah. 6 kali kita siram, 1 kalinya disiram dengan air yang bercampur dengan tanah tadi itu baru suci. Jadi kalau kita itu berat kita itu kalau menghilangkan najis namanya mughalazah atau najis bekas anjing ataupun bekas babi tadi. Bila ta'firin dengan tiada dipisahkan Jasidin. Wa illam tazal ainun najasatil kalbiyati illa bisitti ghaslatin. Masalan husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Seandainya kata beliau benda najisnya bekas najis mughalazah tadi, bekas tahi anjing misalnya lah ataupun kencing anjing, kita siram 6 kali itu kada hilang-hilang. Tahinya itu disiram 6 kali hilang, tidak mau hilang. Benda najisnya tidak mau hilang. Maka kalau 6 kali kita menyiram bendanya tidak hilang-hilang, maka 6 kali kita membasuhnya itu sama dihukumkan 1 kali saja membersihkannya. Nah itu. Jadi kalau ada bendanya najisnya dihilangkan dulu tahi anjing tadi. Tahi anjing tadi dihilangkan dulu baru disiram. Nah itu yang boleh 6 kali. Ini dihilangkan, digosok dulu, dibuang benda najisnya, baru kita siram 6 kali. Artinya menyiram yang 7 kali itu sesudah benda najisnya hilang. Kalau benda najisnya belum hilang, itu walaupun 6 kali, 7 kali, kalau bendanya belum hilang, tetap hukumnya dihukumkan 1 kali.
Jadi syaratnya menghilangkan benda dari menghilangkan najis mughalajah itu bendanya dihilangkan dulu. Setelah hilang baru kita siram, maksudnya yang 7 kali tadi. Bukan 7 kali di waktu ada benda najisnya. Nah itu perbedaannya lah. Sama aja dengan najis yang lain. Dihilangkan dulu benda najisnya baru disiram. Seperti itu. Nah, La yajibu turabu wal ardu tarbiyatu la yajibu aturabu piha alal asah. Adapun ujar Sidin, kalau sudah itu wal ardu tarbiyatu, artinya kalau lantai kah atau tanah atau lantai yalah, yang sudah itu berdebu, sudah ada tanahnya, itu Sidin lajibu turabu piha alal asah. Amun barangnya tuh kamihnya atau najisnya tadi di teras kita, sedangkan teras kita tuh kada pakai semen, ada sudah tanahnya di situ, itu kada perlu lagi pakai tanah Jersidin, paham ya? Kalau pakai keramik hanya pakai tanah, misalnya bekas keramik kita di anu anjing misalnya, atau apa namanya lewatnya anjing atau bekas babi tadi yang lewat di situ, itu Jersidin kada perlu kita kalau inya terasnya tadi bertanah sudah kada perlu lagi kita menggunakan tanah lagi. Tetapi kalau ini seperti keramik, nah itu perlu dibawakan air yang bercampur dengan tanah tadi. Masya Allah. Hanyar kena wa yugsalu min sairil bakin najasati maratan wahidatan wa fi ba'din nuskhi maratan ta'ti 'alaiha wa salasu wa fi ba'di nusi wa salasu bitta masalah wa salasatu bitta masalah. Wallahu alam. Sampai di sini jadi sampai di sini dulu. Nanti kita sambung besok insyaallah. Jadi sampai sini yang bertanya silahkan, yang mau naik juga silahkan kalau pertanyaannya panjang. Izin umpat Manyemagoro enggih. Jadi yang perlu kita ketahui daripada kajian kita hari ini bahwasanya seluruh bangkai itu adalah hukumnya adalah suci kecuali bangkai ikan. Seluruh bangkai itu hukumnya adalah najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia itu hukumnya tidak najis. Tidak najis lah. Yang kedua, kalau ini itu adalah najisnya najis mughalajah seperti anjing, seperti babi, itu harus dibasuh dengan 7 kali setelah menghilangkan benda najisnya. Kalau benda najisnya tidak hilang dengan disiram 6 kali atau 7 kali, maka 6 kali dan 7 kalinya itu dihitung 1 kali saja. Dan menyiram yang 7 kali itu salah satunya adalah dengan air yang bercampur tanah. Nah, seandainya tempatnya itu atau airnya sudah bercampur tanah dan mengalir, itu tidak perlu lagi kita membawakan air yang bercampur tanah. Cukup kita itu larutkan di situ selama 7 kali, dimasukkan ke air sungai yang sudah tercampur dengan air tanah tadi, itu 7 kali kita masukkan ke situ, maka hukumnya suci, yaitu air yang tempat yang bekas kena anjing atau babi tadi. Guru kayak apa amun samput dan campur dimakan? Di makanan atau kita makan semut yang ada di makanan, macam mana hukumnya? Kalau semutnya itu tidak bisa dipisahkan, dalam artian kita kada bisa membedakannya atau kita tidak tahu, maka hukumnya halal. Tetapi kalau semutnya itu ada dan kita bisa memisahkannya, dimakan itu haram hukumnya, nafrat lah. Itu pun berbeda nanti. Kalau di benda yang cair, kalau semutnya itu masuk sendiri, maka hukumnya tidak najis. Tetapi kalau dimasukkan ke makanan, maka hukumnya najis. Seandainya semut itu masuk sendiri, lalu di makanan yang keras, agak keras seperti misalnya puding, maka di sekitar situ saja yang najis. Maka dihilangkan di sekitar situ, yang lainnya tidak najis. Seperti itu. Kalau dia masuk ke dalam banyu, ke dalam minuman, selama dia masuk sendiri dan tidak merubah baunya itu, warna bau itu air, maka hukumnya tetap suci. Dikeluarkan saja itu semutnya tadi itu. Begitu juga dengan yang di makanan. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Beda hukumnya nanti kalau dimasukkan sendiri. Seperti itu nafat. Waalaikumsalam. Masyaallah. Mat ulun sama-sama. Terima kasih.
Amun imam berdoa namun kadada orang yang kita inginkan. Amun imam gololah berdoa namun kadada doa yang kada kita inginkan kayak Pak Guru kita sambil berdoa berdoa aja dalam hati inggih. Lut PUP berdoa aja dalam hati kada apa-apa inggih. Masyaallah hampalat inggih. Seperti itulah. Yang pertanyaannya panjang boleh aja naik, insyaallah. Inggih. Kalau yang pendek ditulis saja. Inggih, nanti kita jelaskan. Salam dari Jambi, masyaallah. Inggih. Inggih, masyaallah. Berdoa dalam hati. Kita imam berdoa itu kita sambil berdoa juga di dalam hati agar jamaah yang lain itu mendoakan juga. Inggih, berdoa juga dalam hati. Kadang imam tuh lebih banyak doanya kalau dia alim. Dia lebih banyak doanya daripada yang dipanjatkannya. Lebih banyak doanya di dalam hati daripada yang dipanjatkannya. Seperti itulah. Boleh aja berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Memberi nama pada anak bisa berpengaruh lawan perilakunya lah guru. Bisa karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Jadi kita memberi nama itu adalah doa. Jadi bagus-bagus memberi nama anak itu. Karena orang memanggil itu adalah doa bagi anak kita. Salah. Amar Yusir, masyaallah. Kandangan umpat nyemak, Emilda perdana, masalah Emilda, masyaallah. Ya Rasulullah, nak buka anda orang lah. Waalaikumsalam dari kota Bamega, masyaallah, kota baru gunungnya Bamega, masyaallah. Jadi ingatkan di daerah yang banyak anjingnya itu perlu diperhatikanlah, diperhatikan. Itu membasuh bekas najis anjing tadi. Salah satunya harus dengan air tanah. Kalau najis anjing atau babi tadi, harus diperhatikan itu. Kalau kada kena bernajis terus, tak bawa sembahyang ada sah. Tahu apa inilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung terima kasih, yang tetap layar terima kasih, masya Allah. Kota baru. Kayak apa bila batis nang takana banyu liur anjing? Ya dibasuh tadi. Secara membasuhnya basuh 7 kali. Salah satunya dengan adalah air yang bercampur tanah. Tapi kalau pian dekat dengan sungai yang sudah cekaruh itu ada apa? Cukup dicelupkan 3 kali digusuk setelah air liurnya hilang. Sudah? Suci sudah. Jadi tanah kah? Batis kah? Apa lebih rumah kah? Kalau kena bekas air liurnya itu tetap disucikan dengan 7 kali membasuh tadi. Guru tanya anak yang sudah kerja apa abah masih memfitrahnya kada? Kalau anak yang sudah kerja itu dia fitrah sendiri. Tanah bumbu terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama Anton. Kalau anak sudah kerja itu dia sendiri yang berfitrah. Fitrahnya sendiri, niatnya sendiri. Itu namanya anak yang sudah bekerja, Jadi ada usia orang itu bisa bekerja misalnya 15 tahun, 17 tahun dia kerja sendiri, itu fitrahnya sendiri aja, niatnya sendiri dia. Amun jamu di pohon jamu, minum jamu di pohon jambu, apa itu Maryam? Minum jamu di pohon jambu, apa itu Maryam? Ada paham ulun lah. Oh itu. Ya. Pantunnya tertinggal separuh, jadi salah penafsiran nanti. Salah penafsiran orang Maryam ini apa jurang minum jamu. Masya Allah, tabarakallah, syukran. Cucu bolehlah fitrah lawan kainya. Kalau kainya termasuk gulungan itu boleh aja. Kalau kainya termasuk golongan apa? Golongan asnaf yang 8, fakir, miskin, gharim, apalagi lah mu'allaf, qulubuhum sabilillah, ibnu sabil,
Nah, itu boleh aja kalau termasuk gulungan yang itu. Nggih. Itu kan yang wajib. Yang wajib. Nggih. Dawan yang kedua kada serumah. Dalam artian kada diungkusi abahnya, neneknya itu tinggalnya berbeda dengan bapaknya. Jadi maksudnya orang yang boleh yang kita fitrahi dan kada boleh kita fitrahi itu adalah orang yang kita ungkusi. Itu kada boleh kita fitrahi. Maksudnya kita bayar fitrah dengan inya, kita yang membayarkan fitrah orang yang kita ungkusi tadi itu. Seperti itu. Mudah-mudahan. Terima kasih yang mantap layar lah. Masya Allah, terima kasih. Silahkan. Ini. Iya. Kalau darah menitis, yang air kurang 2 kula itu hukumnya airnya mutanajis namanya. Airnya mutanajis. Air yang mutanajis kada bisa lagi dipakai untuk berwudu, bebasuh bakami. Itulah airnya mutanajis namanya. Ini kalau kurang daripada 2 kula. Nikah 21 Ramadan berarti pas hari raya langsung apa tuh? Langsung apa? Dijakati fitrahnya guru lah, guru bini darmi. Kalau nikah di bulan Ramadan dan istrinya tadi menyerahkan dirinya di bulan Ramadan itu, aku tesara pianja, aku umpat pianja. Nah, kita ataunya berkata, bilanya berkata yang seperti itu, maka pian wajib memitrahinya. Tapi kalau inya berkata perempuannya itu darminya nikah 21 Ramadan nih, lalu biniannya berkata, kita darmia kadarmia kita berkumpulan habis Ramadan aja lah aja, tapi pian kada wajib memitrahinya. Jadi wajib fitrah itu setelah kita nikah dengan perempuan itu menyerahkan dirinya dengan kita, maka kita wajib memfitrahinya. Kalau ujarnya berkumpulan kain aja habis hari raya aja. Itu biar kada wajib memfitrahinya. Nah, itulah sebelum dia menyerahkan itu kada wajib. Pakai udul waktu puasa jar guru boleh aja, asal jangan termasuk ke dalam tenggorokan kita ini lah. Nah, ke dalam enak. Kalau anak memitrahi mamanya, sedangkan mamanya berduit aja, bagaimana kada sah zakat fitrahnya? Memitrahi apa maksudnya? Nah anak membayariakan, nah anak membayariakan, nah anak memberiakan tuh memberi duit ya. Mun mamanya hendak berdukar beras, dia mengasih duit bukan memitrahi lah, mengasih duit untuk mamanya bayar fitrah misalnya atau menukar beras itu kada apa-apa. Bolehkah ulun memitrahi cucu dan kemanakan maksudnya kada serumah lawan anak ulun boleh aja kalau nya kada mampu boleh aja. Makanya tadi memitrahi orang itu pertama dia kada serumah, kada kita yang menafkahinya, dan dia termasuk golongan yang kada berusaha, fakir, miskin, itu boleh aja kita menafkahi atau garim, boleh aja kita memitrahi orang itu. Apalagi kerabat itu kan disuruh. Kita itu memitrahi kerabat kalau nya kada mampu itu lebih utama kerabat kita fitrahi itu. Basikat gigi habis goreng siang bulan puasa Ramadan, apa hukumnya guru? Basikat gigi itu sebenarnya kalau habis zuhur makruh, ulama mengatakan bersikat gigi itu boleh aja hukumnya, cuma makruh tadi kalau habis gelincir matahari makruh. Yang dijaga itu ketika kita bersikat gigi itu adalah yang dijaga itu tergelincirnya, artinya termasuk ke dalam tenggorokan airnya tadi. Bolehkah 2 rakaat aja? Boleh aja, biar hendak 2 rakaat aja. Enggak, cuma kada sesuai sunnah namanya kalau 2 rakaat. Kalau masalah 2 rakaat boleh aja kita sembahyang. Kayak apa supaya salat kita khusyuk? Macam-macam. Kalau khusyuk itu jangan mengatakan yang lain. Ingatkan sembahyang aja dulu. Yang itu khusyuk tuh. Kalau kita berfitrah lawan duit, menurut Imam Syafi'i kada sah berfitrah dengan duit. Jadi nukar baras dia pian. Kecuali mengikut Ibu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sah berfitrah dengan duit, tapi duitnya harus lebih banyak.
Kalau Imam Syafi'i misalnya 60.000 nilainya, Imam Abu Hanifah harus 100.000 paling kada pian. Enggih. Bertaklid pulang dengan Abu Hanifah. Jadi kalau berfitrah dengan duit itu harus bertaklid dengan Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i kada sah berfitrah dengan duit, dan harus lebih 2 kali lipat daripada Imam Syafi'i nilainya. Boleh aja lah guru batambal gigi pas puasa, boleh aja sebenarnya. Cuma pian tahan dan menahani, maksudnya liur pian bekas ubatnya itu masuk ke dalam tenggorokan pian. Kalau kada tahan, pian baik malam batambal gigi. Saat berbuka puasa Ustaz, saat berbuka puasa, ada Ustaz madahi makan dahulu baru doa buka kayak apa guru. Enggak. Keduanya benar, baik sebelum berbuka ataupun saat dia tuh sesudah berbuka membaca doa puasa itu. Boleh saja keduanya. Yang lebih utama membaca doa makanan. Insyaallah ada barakallah. Di dalam kitab Sarasitin itu bolehnya. Hendak berdahulu doanya kah? Hendak berdudi kah doanya? Yang penting berbismillah dulu lah. Okay. Anak yang sudah balik itu wajib baniat seorang kak guru? Iya, baniat seorang. Inya bagus baniat seorang. Kalau nya kada bisa dilajari baniatnya. Nggih, kalau dia tidak bisa diajari cara berniatnya. Guru misal sudah di masjid tarawih 11 rakaat, tapi kita tambahi lagi di rumah itu bolehlah, boleh aja kada bapak. Nggih anak 20 guru ulun nggih kada bapak. Pian tambahi seorang di rumah kena kada. Amun laki kada menapakahi 4 bulan lebih jatuh ke talaknya, amun hendak nikah lagi kayak apa itu guru? Jatuh talak itu imildala apabila pian mengadukan ke kantor pengadilan. Kalau pian kada mengadukan ke kantor pengadilan maka kada jatuh talak, karena kan syaratnya dia membaca sigat taklik. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan, itu kan, dan saya mengadukan hal tersebut ke pengadilan dan saya membayar iwat ya 10.000, maka jatuhlah talak 1. Kalau pian kada mengadukan kada jatuh talak 1. Inggih, diadukan dulu. Inggih, harus diadukan. Dan talak itu jatuh apabila suami menjatuhkan. Mengatakan kalau pian nikah siri kah. Nah itu ditakoni bujur-bujur, aku ini diapai itu. Inggih. Misal sudah di mana tadi? Inggih, sudah dijawabkanlah. Kak Acu, Masya Allah Kak Acu hadir teruslah Kak Acu lah. Waktu gaib mengeluarkan zakat fitrah setelah beberapa hari ternyata mustahik tadi sugih. Inggih, salah guru sah hukumnya. Inggih. Ada apa-apa timbulnya sugihannya itu habis di kita mengeluarkan, tetap sah hukumnya. Inggih. Inggih. Waktu misalnya awas puasa, ini kan awal puasa kita keluarkan. Ternyata di akhir puasanya sugih. Atau siangnya kita menjulungi zakat fitrah, malamnya sugih. Itu. Inggih, kada apa-apa saja. Tapi kawan ulun dikasiri jar. Nikasir itu email adalah tetap, nah itu kadang-kadang diaduakan itu dia harus menunggu yang laki tadi. Dicari yang laki tadi kemana? Ini takoni aku nih ditalak ada tuh. Jarnya aku talak. Nah bila ditalak tunggu habis masa idahnya baru dia kawin. Ini itu lakiannya kayak apa? Itu menggantung orang. Zakat fitrah tadi kita. Ini sudah ulun jelaskan tadi lah zakat fitrah. Ini sudah ada bapaknya sugi habis menerima. Assalamualaikum. Berarti langsung kada langsung dijakati. Kalau maka kada mendengar lapian tadi. Nikah malam 21 Ramadan. Nikahlah malam 21 Ramadan. Tetapi jar perempuannya kita berkumpulan habis hari raya aja. Arti habis raya itu seminggu habis raya kah? Itu pian kada wajib memfitrahinya. Tetapi kalau inya menyerahkan dirinya habis nikah itu kita langsung berkumpulan dia ajar dia. Nah itu langsung pian itu berarti putranya nanti pian tuh. Jadi fitrah perempuan yang kita nikah itu ketika wajib kita memfitrahinya ketika perempuan itu menyerahkan dirinya dengan kita. Ujar tidak ada lagi salat habis witir kayak apa guru? Witir itu kan batasnya 11 rakaat. Kalau 3 aja pian masih mengerjakannya belum habis lagi salat witirnya. Bolehlah kita minta kembalikan zakat fitrah tadi guru. Kada boleh sudah diserahkan bang tadi itu. Enggih, kecuali pian purun ambilnya. Menulun kada purun bang ambilnya. Enggih, tapi hukum kayak itu. Nah, sudah kita serahkan artinya sudah selesai.
Sah hukumnya zakat fitrah kita tadi itu karena dia waktu kita menyerahkan dia miskin. Nggih. Guru mandi wajib pakai air yang dalam baskom tak percikan, tak rancing, tapi keran airnya dinyalakan salah guru. Tergantung percikannya. Yang kan sudah ada di dalam kitab Fathul Qarib itu. Kalau percikannya banyak, itu bisa mustakmal. Jadi bagusnya itu walaupun airnya mengalir, karena air itu dengan air yang keran, dengan air diimbir itu tidak senyawa. Tidak senyawa. Kalau cuma percikan aja kadang najis, kadang mustakmal. Tetapi kalau biar mandi di situ langsung, lalu percikannya banyak, itu mustakmal. Walaupun yang di atas tadi mengalir. Karena apabila dimatikan air keran yang di atas, itu otomatis dia langsung mustakmal. Menunjukkan bahwa air itu tidak senyawa, tidak satu aliran namanya. Kalau bini pangguru bolehlah kita maniatinya. Boleh wah bini. Bini itu kalau anak kita boleh sebenarnya kita maniati. Seandainya tidak ada yang bisa berniat. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan orang yang wajib aku nafkahi. Seperti itu. Kalau lah niatnya itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi ya. Waman taljamuhum nafakatuhu ya. Satu kali. Jadi ya maniati. Boleh maniat itu dipisah-pisahkan zakat fitrahnya, boleh juga satu kali baru dipisahkan. Wallahu alam. Kalau bini pangguru bolehlah maniatinya zakat fitrahnya. Kalau bini pangguru bolehlah kita, boleh benar. Boleh dari Waalaikumsalam. Alhamdulillah happy azhar. Sampai sini gini dulu lah, sampai di sini ada yang ulun urus lagi sebentar. Jar kawan ulun lakinya tuh tadi jar ma SMS amun sampai 3 bulan 10 hari jatuh talak karena jar nang laki. Oh bagus tuh jatuh tuh berarti. Kalau lakinya ma WA seperti itu tuh jatuh, tunggu sampai 3 bulan 10 hari jatuh talak. Habis itu tunggu lagi 3 bulan 15 hari baru boleh nikah. Jadi ujar lakinya ma WA lah, email adalah bila aku tulak nih sampai 3 bulan 10 hari tanpa ada kabar beritanya maka ikam ku jatuhkan talak. Maka jatuh berarti. Yang kedua, setelah jatuh talak tadi, lalu itu namanya talak mu'allak namanya, ditaklukkan, digantungkan dengan yang lain. Setelah jatuh 3 bulan 10 hari tadi, simpani SMS-nya email adalah, simpani sebagai bukti nanti. Nah, habis itu 3 bulan 10 hari, baru dia boleh nikah. Menyelesaikan akad nikah, menyelesaikan idahnya. Seperti itulah. Nah, baru boleh nikah. Itu namanya mu'allak. Amun hujan turun, ikam aku talak. Ya, pas hujan turun, itu tertalak bininya. Nah tadi sama ada, bila aku tulak selama 3 bulan, kada ada kabar beritanya, maka ikam jatuh talak. Maka jatuhlah talak tadi apabila ketentuannya telah diterima atau syaratnya tadi. Maryam. Amin ya rabbal alamin. Makasih guru, sama-sama. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang ada memberi gift mentap layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.